Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya. Jadi pada video penjelasan kali ini kita akan membahas bab baru, chapter baru, yaitu mengenai SCM dan CRM. Atau SCM itu kepanjangan dari Supply Chain Management, sedangkan CRM itu kepanjangannya adalah Customer Relationship Management. Jadi pada poin penjelasan kali ini kita akan fokus kepada Supply Chain Management dan juga Customer Relationship Management. Sekarang kita fokus pada SCM terlebih dahulu, yaitu Supply Chain Management. Nah, apa itu Supply Chain Management? Di sini sudah ada beberapa definisi mengenai supply chain management yang diambil dari sebuah situs ya. Nanti kalian bisa baca lebih lanjut, mengakses ke sumber materi ya. Boleh dari web ini ataupun dari sumber lainnya yang relevan. Supply chain management itu adalah serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan informasi mulai dari customer hingga supplier. Jadi SCM sendiri ini adalah serangkaian kegiatan yang mana menghandle atau mengakomodir mulai dari koordinasi, penjadwalan, pengendalian terhadap pengadaan sebuah produk, produksi, ya, proses produksi, kemudian persediaan, dan juga pengiriman produk atau jasa kepada pelanggan. Ya, yang mana mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan juga pengolahan informasi. Mulai dari customer hingga kepada supplier. Kemudian supply chain management ini adalah mekanisme yang menghubungkan semua pihak yang bersangkutan dan proses berubahnya bahan baku menjadi sebuah produk. Kita bisa bayangkan ya bahwa SCM ini adalah sebuah mekanisme yang menghubungkan dari proses bahan baku menjadi sebuah produk. Artinya berarti dari bahan mentah, dari bahan baku menjadi sebuah produk jadi. Berarti supply chain management ini mengakomodir proses atau aktivitas pembuatan sebuah produk dari bahan baku menjadi sebuah bahan jadi atau produk. Nah, di dalam proses itu dari merubah bahan baku menjadi sebuah produk, tentu ada serangkaian proses atau aktivitas yang dilalui. Di antaranya ada tadi disebutkan di definisi di atasnya ya, bahwa mengakomodir atau mengatur mulai dari koordinasi, penjadwalan sampai kepada pengendalian terhadap pengadaan sebuah produk, produksi, persediaan, pengiriman, sampai kepada mencakup terhadap administrasi yang berupa harian, operasi ataupun logistik, dan juga pengolahan informasi dari customer ataupun dari supplier. Jadi itu pengertian atau definisi dari SCM atau Supply Chain Management. Kita bisa ingat ya, dari kata chain itu adalah sebuah rangkaian, sebuah proses gitu ya, yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Jadi sebuah rantai, itu chain management gitu ya. Selanjutnya adalah supply chains. Nah, di sini hal-hal yang berkaitan dengan supply chains itu apa saja? Supply chain sendiri itu merupakan sebuah hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik antara siapa? Antara suppliers, customers, distributors, dan juga bisnis lainnya. Nah, ini terjadi sebuah hubungan timbal balik antara suppliers, customers, distributors, dan juga bisnis lainnya. Kemudian dibutuhkan juga untuk supply chain sendiri ini dibutuhkan dalam hal apa? Dalam hal mendesain, membangun, dan juga menjual produk. Jadi supply chain ini mengakomodir dari hubungan timbal balik antara suppliers, customer, distributor, dan juga bisnis lainnya, dan juga membantu dalam hal mendesain, membangun, dan juga menjual produk.
Nah, masing-masing proses supply chain ini harus mempunyai nilai tambah pada produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan gitu ya. Jadi supply chain ini satu mekanisme yang menganalisis sebuah bahan baku menjadi sebuah produk yang mana harus memiliki nilai tambah ya pada sebuah produk atau jasa yang dihasilkan. Oke, sekarang kita masuk kepada komponen supply chain management. Komponen supply chain management. Di sini ada 3 komponen yang disebutkan dalam supply chain management. Yang pertama adalah upstream supply chain management. Apa itu upstream supply chain management? Ini adalah sebuah proses di mana perusahaan mendapatkan supplier dari pihak luar untuk mendapatkan bahan baku. Oke. Ya, jadi upstream supply chain management ini adalah mendapatkan bahan baku tetapi dari supplier luar. Jadi sebuah proses di mana perusahaan mendapatkan supplier dari pihak luar, jadi supplier luar untuk mendapatkan bahan baku. Itu upstream supply chain management. Kemudian komponen yang kedua disebut dengan internal supply chain management. Apa itu internal supply chain management? Yaitu sebuah proses di mana terjadinya perubahan dari bahan baku menjadi sebuah produk jadi. Nah, kalau upstream supply chain management tadi lebih kepada pengadaan bahan baku yang mana dipasok atau disuplai dari supplier luar, sedangkan internal supply chain management ini adalah proses merubah dari bahan baku menjadi produk jadi. Kemudian komponen supply chain management yang ketiga adalah downstream supply chain management. Apa itu downstream supply chain management? Yaitu sebuah proses di mana pendistribusian barang oleh perusahaan ke customer yang mana biasanya dilakukan oleh eksternal distributor. Oke, jadi kita bisa simpulkan ya, komponen SCM ini adalah yang pertama pengadaan bahan baku yang dipasok dari supplier luar, kemudian proses aktivitas merubah dari bahan baku menjadi bahan jadi, dan pada akhirnya adalah proses pendistribusian atau pengiriman produk kepada customer yang mana dilakukan oleh pihak eksternal distributor. Selanjutnya adalah proses SCM. Proses supply chain management ini dibagi menjadi sekian poin ya. Proses supply chain management dibagi menjadi, di sini ada 6 poin yang disebutkan. Yang pertama adalah customer, pelanggan. Yang kedua adalah planning, adanya perencanaan. Yang ketiga adalah purchasing, pembelian. Nah, pembelian di sini adalah yang dimaksud pembelian bahan baku. Kemudian sampai kepada inventory. Inventory itu adalah proses merubah dari bahan baku ke bahan jadi, kemudian sampai kepada pengemasan ya, sampai kepada pengemasan. Kemudian produksi. Dan yang terakhir adalah pendistribusian atau transportasi. Nah, SCM sendiri, supply chain management, yang sudah disebutkan di awal tadi, bahwa SCM ini adalah sebuah mekanisme yang mengakomodir semua aktivitas perusahaan mulai dari pengadaan bahan baku sampai kepada memproses produk jadi gitu ya. Nah, maka pihak-pihak yang terlibat atau hal-hal yang terlibat di dalamnya tentu harus ada customer. Ya, kita harus menganalisis dulu customernya apa dan siapa. Planning, harus ada perencanaan. Purchasing, pembelian bahan baku. Inventory, itu adalah proses mengubah bahan baku menjadi bahan jadi ya, atau proses penyimpanan bahan baku untuk diolah menjadi sebuah produk. Kemudian sampai kepada proses produksi dan sampai kepada transportasi atau pendistribusian produk jadi kepada para pelanggan. Nah, selanjutnya di sini ada 3 tahap CRM ya. Ada 3 proses tahapan chain CRM ya, ini CRM, sorry, bukan CRM, sorry. Harusnya supply chain management ya. Supply chain management, SCM. Supply chain management. Nah, ini ada 3 tahap proses supply chain management yang digambarkan dalam diagram
atau bagan di figur dalam slide ini. Yang pertama adalah customer life cycle, jadi proses kehidupan para pelanggan. Jadi proses aktivitas para pelanggan itu dimulai dari acquire, mendapatkan satu produk, memperoleh suatu produk, kemudian enhance, meningkatkan, dan sampai kepada retain, penggunaan. Kemudian CRM, functional solution, ini adalah solusi fungsi dari CRM. Oke, jadi solusi fungsional dari CRM itu terdiri dari 5 poin di sini. Ada direct marketing, yaitu pemasaran ya, pemasaran secara langsung. Cross sell and upsell. Cross sell and upsell. Cross sell itu berarti menawarkan suatu produk yang sama kepada menawarkan cross sell ya, menawarkan suatu produk pelengkap, menawarkan suatu produk pelengkap kepada customer atau pelanggan. Itu cross sell. Sedangkan upsell itu adalah menawarkan suatu produk yang kualitasnya lebih baik kepada pelanggan. Jadi kalau cross sell itu menawarkan produk pelengkapnya, kalau upsell itu berarti kita upgrade satu produk dengan kualitas yang lebih baik. Kemudian proactive service. Nah, ini pelayanan yang lebih ditingkatkan lagi, pelayanan yang lebih aktif lagi. Kemudian Salesforce automation, ini adalah lebih kepada dorongan untuk penjualan. Jadi bagaimana caranya sebuah penjualan itu meningkat. Kemudian customer support, ada dorongan dari customer, dari pelanggan. Kemudian selanjutnya ada CRM integrated solution, jadi solusi yang saling terhubung dalam CRM. Nah, di sini dibagi menjadi 2 poin, dan setiap poin saling memiliki rangkaian subpoin yang lainnya. Jadi di sini poin utamanya ada shared customer data dan collaborative service. Poin utamanya ada data yang dibagi oleh customer, artinya adalah data yang diperoleh dari customer. Data yang diperoleh dari customer. Kemudian ada pelayanan kolaborasi. Nah, dari kedua poin utama ini masih dipecah menjadi 3 subpoin. Nah, 3 subpoin ini yang menjadi bagian terpenting juga dari proses proses yang saling terhubung ini, yang saling terintegrasi ini. Jadi ada partner dalam shared customer data, tentu ada partner ya, partnernya bisa jadi customer tadi, kemudian perusahaan dan juga customer. Jadi intinya ada simbiosis mutualisme yang saling terkait gitu antara partner, perusahaan dan juga pelanggan, seperti itu. Dan hubungan keterkaitan ini kita bisa lihat dari ini ya, panah. Jadi ada 2 anak panah yang saling menghubungkan antara partner, company, dan juga company customer. Artinya berarti ini saling terhubung, saling terkait ya, saling terintegrasi satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya ini adalah bahasan mengenai apa itu SCM atau Supply Chain Management lebih lanjut. Oke. Nah, di sini ada hal-hal yang berkaitan atau definisi mengenai Supply Chain Management dari versi lain. Jadi customer itu merupakan mata rantai pertama. Betul ya, bahwa customer itu merupakan mata rantai pertama yang memberi order atau memberi sebuah perintah. Customer memutuskan untuk membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan dengan menghubungi departemen sales perusahaan. Oke, jadi deskripsi proses SCM di sini sebenarnya adalah penggambaran dari bagan ini. Jadi ini ya, proses SCM ini adalah ringkasan daripada bagan yang ada di sini. Oke, penjelasan lebih lanjut. Oke, kita ulangi ya. Jadi dari bagan yang ada di sini tadi, tahap SCM tadi, ini diperjelas lagi di sini. Jadi customer merupakan mata rantai pertama yang memberi order, memberi perintah. Kemudian customer memutuskan untuk membeli produk yang ditawarkan.
oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan apa? Dengan cara apa? Dengan cara menghubungi bagian departemen sales perusahaan. Jadi customer menghubungi bagian sales perusahaan untuk apa? Memutuskan, memesan atau membeli sebuah produk yang ditawarkan. Kemudian setelah customer itu membuat pesanan yang diinginkan, nah, planning department, bagian perencanaan itu akan mempersiapkan perencanaan produksi untuk memproduksi produk yang dibutuhkan oleh customer. Kemudian, departemen pembelian atau purchasing department ini akan melakukan pemasukan bahan mentah dan bahan pendukungnya serta menetapkan tanggal penerimaan dan jumlah yang dibutuhkan. Jadi di sini melibatkan 3 departemen. Tadi yang pertama adalah sales department, bagian penjualan ya, mendapatkan order atau pesanan dari customer, kemudian masuk kepada planning department yaitu bagian perencanaan ya untuk memproduksi produk yang dibutuhkan oleh customer tadi. Kemudian selanjutnya adalah masuk kepada purchasing department atau bagian pembelian bahan baku. Untuk apa? Untuk memenuhi pesanan produk yang diminta oleh customer. Ya, kemudian merencanakan tanggal penerimaan dan juga jumlah yang dibutuhkan oleh customer. Selanjutnya, bahan mentah dan bahan pendukung yang telah diterima oleh pabrik ini akan diperiksa kualitasnya dan ketepatan jumlahnya, kemudian disimpan di dalam gudang untuk kebutuhan produksi. Jadi tentu akan melalui sebuah seleksi atau analisis kembali mengenai apa, kualitasnya bagaimana, jumlah yang dipesan customer berapa, dipastikan lagi, kemudian dimasukkan ke dalam gudang untuk kebutuhan produksi. Selanjutnya, bagian produksi akan menggunakan bahan mentah dan bahan pendukung yang dipasok oleh supplier untuk melakukan proses produksi hingga menghasilkan barang jadi yang dibutuhkan oleh customer. Dan barang jadi yang telah diproduksi ini kemudian dimasukkan ke gudang dan siap untuk dikirim ke customer. Kemudian tahap selanjutnya adalah pada pengiriman atau shipping atau distribution. Gitu. Ini adalah penjelasan atau deskripsi lebih lengkapnya dari bagan yang tadi yang di slide sebelumnya, yang diproses SCM tadi. Nah, ini ada supply chain life cycle, jadi ada proses siklus aktivitas supply chains ya. Ada lingkaran siklus kehidupan supply chains ya. Anda bisa lihat di sini ada beberapa tahapan di sini untuk supply chain life cycle-nya. Ada commit, kemudian schedule, make and deliver. Yang pertama adalah commit, ada komitmen dulu, ada pemesanan dulu, ada kesepakatan dulu. Lalu kemudian schedule, dibuatkan penjadwalan. Kemudian diproduksi ya, produk atau jasa yang diinginkan oleh customer. Baru kemudian deliver, yaitu diantar atau didistribusikan kepada customer. Kemudian pada SCM functional process ada proses fungsi SCM. Ini ada beberapa poin di sini ya, ada strategic sourcing and procurement, ada forecast and demand planning ya. Kemudian ada customer order fulfillment or service. Kemudian ada distribution network and warehouse operation. Ada production logistic, transportation and shipment and management, dan seterusnya. Nah, oke, coba kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah strategic sourcing and procurement, yaitu sumber strategi atau strategi yang dibuat, dan juga procurement ini lebih kepada purchasing ya, pembelian. Jadi perencanaan pembelian bahan baku. Kemudian pada ini forecast and demand planning, yaitu perencanaan pertimbangan ya, dan juga pertimbangan
Ya, forecast and demand planning adalah perencanaan pertimbangan atau forecast. Ya, forecast itu bisa diartikan pertimbangan juga ya, sebuah uh, forecast, pertimbangan atau perkiraan gitu, pertimbangan atau perkiraan. Nah, perencanaan pertimbangan dan perencanaan perkiraan. Jadi misalkan yang pertama kan tadi kan strategic sourcing, jadi sumber strategi, jadi strateginya seperti apa, kemudian pembelian bahan baku gitu ya. Terus kemudian selanjutnya adalah perencanaan pertimbangan dan juga perkiraan. Nah, berarti menganalisis nih yang dipesan oleh customer berapa, kemudian apabila ingin dilebihkan, ya dilebihkan sekian persen untuk gudang ya, untuk untuk stok. Ini harus direncanakan, jadi stok yang akan disimpan ke gudang itu berapa, itu harus dihitung dan dipertimbangkan. Kemudian selanjutnya ada customer order fulfillment or service. Jadi adanya pelayanan dan pemenuhan pesanan ya pada pelanggan. Kemudian masuk kepada distribution network, pendistribusian atau penyampaian barang ya dari gudang, dari perusahaan ke customer atau pelanggan. Jadi jaringan distribusi ya, dan juga operasi warehouse. Nah, operasi warehouse ini adalah lebih kepada pengecekan gudang, jadi pengecekan produk yang ada dalam gudang, kemudian baru ke distribution network atau jaringan distribusi. Nah, selanjutnya ada production logistic. Nah, ini adalah logistik produksi dan juga transportation and shipment. Nah, ini pada tahap terakhir, pada tahap yang terakhir yaitu ini ya, transportation and shipment management, yaitu pengelolaan pengiriman dan juga transportasi. Kemudian pada lapisan yang ketiga ada SCM integrated solution, solusi yang terintegrasi dalam supply chain management. Nah, tadi ini sudah disebut ya bahwa ada dua poin utama, ada shared market data dan juga collaborative fulfillment. Jadi ini semua mengandalkan internet ya. Jadi dalam pengaksesan data pasar ya, kemudian pemenuhan kolaborasi atau kerjasama, ini memerlukan jaringan data atau internet. Nah, sistem kerja dua poin utama ini mengandalkan supplier, manufacturer, retailer, dan juga customer. Jadi mengandalkan supplier, mengandalkan produksinya ya, mengandalkan retailer, penyimpanan ya, dan juga customer, yaitu sampainya kepada pelanggan. Oke, jadi dimulai dari supplier, kemudian produksinya, kemudian sampai kepada penyimpanan, kemudian disalurkan kepada distributor ya atau penyalur, kemudian baru kepada customer. Nah, selanjutnya adalah manfaat dari supply chain management. Apa manfaat dari supply chain management? Nah, di sini ada beberapa manfaat apabila sebuah perusahaan atau organisasi menerapkan mekanisme ini di dalam setiap aktivitas yang dikerjakan di dalamnya. Nah, manfaat yang pertama adalah lebih cepat, lebih akurat dalam memproses pesanan. Yang kedua adalah menurunkan tingkat persediaan. Jadi begini, dengan menggunakan SCM ini, otomatis sebuah organisasi atau perusahaan itu dapat memperkirakan. Tadi kan salah satu proses dari SCM itu kan tadi ada demand ya, ada forecast and demand service. Jadi ada sistem layanan untuk mempertimbangkan dan memperkirakan sesuatu. Nah, otomatis itu ada hitungannya, ada polanya. Nah,
Dengan adanya analisis melalui pola tersebut, maka ini akan menurunkan tingkat persediaan. Jadi ketika ingin restock sesuatu atau restock produk, tidak terlalu berlebihan, juga tidak terlalu kurang, seperti itu. Jadi ada hitungannya, menurunkan tingkat persediaan. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk restock pun itu lebih efektif gitu. Selanjutnya adalah waktu yang cepat untuk sampai ke pasar. Ya, waktu lebih cepat untuk sampai ke pasar. Kemudian ini pasar yang dimaksud adalah ini ya, customer. Kemudian biaya-biaya bahan baku dan transaksi yang lebih rendah, dan dapat membuat strategi hubungan dengan supplier. Jadi dapat membangun sebuah strategi hubungan dengan supplier. Nah, kemudian selain dari manfaat dari supply chain management, apakah dengan penerapan supply chain management dalam sebuah perusahaan atau organisasi ini memiliki tantangan? Ya, memiliki tantangan. Nah, tantangannya apa saja ketika sebuah perusahaan atau organisasi menerapkan mekanisme ini? Nah, tantangannya yang pertama adalah ini, kurangnya pengetahuan perencanaan dari demand dan alat-alat dan panduan. Jadi kurangnya pemahaman mengenai demand ya, perkiraan kira-kira organisasi ini atau perusahaan ini tuh sudah siap belum untuk menerapkan SCM, dan juga alat-alat dan panduannya apakah sudah dikuasai betul. Kemudian tantangan yang kedua adalah ketidakakuratan data yang tersedia oleh sistem informasi lainnya. Jadi bisa saja tidak akuratnya data yang tersedia oleh sistem informasi lainnya gitu. Sementara SCM ini kan saling terkait ya, antara satu aktivitas atau satu proses dan proses yang lainnya. Nah, ketika proses A atau proses produksi itu memiliki ketidakakuratan data, maka itu akan membuat tidak valid hasil akhirnya, karena satu dengan yang lain proses kegiatannya itu saling terhubung. Kemudian tantangan yang ketiga adalah kekurangan dalam kolaborasi antara pemasaran, produksi, dan juga manajemen persediaan. Dan yang terakhir adalah alat-alat SCM ini masih baru, masih tergolong baru, tidak lengkap dan sulit untuk diimplementasikan. Maka tadi kita harus menganalisis terlebih dahulu apakah perusahaan ini itu siap untuk menerapkan SCM atau masih perlu analisis lebih dalam, masih perlu adanya pelatihan lebih dulu dan seterusnya. Oke, untuk pada sesi video penjelasan ini kita hanya fokus kepada SCM atau Supply Chain Management terlebih dahulu. Kemudian nanti pada sesi berikutnya kita akan bahas yang poin CRM atau Customer Relationship Management. Saya rasa cukup sekian untuk penjelasan sesi pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.